Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 Juni 2022 dalam pekan ke-7 Paskah. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Skolastika Titi, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 22 ayat 30, bab 23 ayat 6 sampai dengan 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkan kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang
yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu dalam Tuhan. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Sungguh susah mewartakan sabda kasih Tuhan Yesus dalam hidup ini, terlebih dalam masyarakat yang menjebuk yang ada di sekitar kita. Seringkali warta kasih yang kita lakukan salah di mata orang-orang, tidak berkenan di hati mereka, dan tak jarang menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Dan tak hanya itu saja, mereka pun mencemooh, menyalahkan, dan memarahi kita, bahkan mengucilkan kita. Keadaan yang demikian kerap membuat kita menjadi lemah dan tidak mempunyai keberanian untuk melangkah mewartakan kasih Tuhan Yesus. Kita menjadi gagap, lidah menjadi keluh karena rasa takut. Ketakutan timbulnya pertentangan membuat kita tidak berani menyuarakan pendapat tentang iman kita akan Kristus. Saudara-saudari dalam Kristus, ketakutan dalam mewartakan sabda kasih Tuhan Yesus juga terjadi dalam komunitas kecil kita dalam hidup menggereja. Takut kesaksian iman menimbulkan kehebohan dan kemudian dicemooh. Tidak percaya dengan apa yang kita ucapkan dan dianggap bohong. Dan akhirnya kita sebagai seorang Kristen Katolik berpendirian untuk memberitakan kesaksian hanya lewat perbuatan sehari-hari yang mencerminkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Namun saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan berkata pada kita, seperti berkata pada Paulus, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudaraku, Tuhan selalu menyertai kita dalam langkah hidup kita. Tuhan menginginkan kita bersaksi tentang kemuliaan-Nya, tentang kasih-Nya. Tuhan meminta kita untuk menjadi saksinya, baik dengan perkataan dan tentunya juga lewat perbuatan kita yang mencerminkan kalau kita adalah pengikut Kristus,
sehingga layak menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat bacaan hari ini dapat disimpulkan bahwa dalam kesulitan, maka penyertaan Tuhan akan memberi kita kekuatan dan keberanian. Tuhan memberi kita hikmat. Tuhanlah yang akan membantu ketika kita dihadapi kesulitan dalam mewartakan sabda kasih-Nya. Terlebih lagi janji Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah perselisihan dan kesulitan yang ada. Dan lewat bacaan Injil, kita pun mendapat peneguhan bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya padanya supaya kita semua menjadi satu dengannya. Kasih Tuhan ada dalam diri kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu menjaga dan menjadi tempat kita berlindung. Marilah kita bersama-sama menguatkan hati untuk memberi kesaksian kasih Tuhan Yesus, baik dengan perkataan dan perbuatan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan takut, karena Roh Kudus senantiasa akan memberi nasihat dan mengajari kita dan menuntun kita mewartakan sabda kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk berani menjadi pewarta sabda-Mu di tengah hidup kami. Semoga Roh Kudus selalu menguatkan hati kami, membimbing dan menuntun dalam perjalanan hidup kami mewartakan kasih-Mu. Semua ini kami mohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.